Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan unit Vigo S. Kemarin dibawa dengan pick up ke sini, motor tidak nyala ya, tidak berhasil diputar untuk knopnya. Ini saya tekan, ini tidak nyala ya. Padahal untuk smart key sendiri ini posisi aktif ya. Kedip cepat ya. Nih. Tekan knop tidak ada respon. Nah, untuk remote sendiri dengan unit SCU nya ini ada respon, tetapi tidak bisa memutar knop ini. Jadi pada intinya untuk solenoid dalam kontak ini tidak bisa membuka, kawan. Itu ini saya buktikan ya. Ini saya coba pencet untuk remote-nya. Di sini sen nyala, answer back-nya nyala ya. Tuh. Tuh. Nah, bisa teman lihat. Nah, jika kondisi seperti ini berarti untuk unit SCU dan remote ini terkoneksi ya, kawan. Jadi tahapannya saya akan coba dulu ya. Saya akan coba untuk unit remote ini. Seharusnya jika ditekan, untuk knob ini ditekan, di lampu ini harus berkedip. Lampu indikator ini menandakan bahwa ada komunikasi antara SCU dengan si remote ini. Ini saya coba tekan. Nah, tidak ada nyala ya. Oke, jadi trigger dari remote si knob ini tidak sampai ke SCU. Itu untuk teorinya seperti itu. Jadi trigger dari knob ini tidak sampai ke SCU. Nah, ini penyebabnya apa? Penyebabnya bisa saja kabel bodi yang putus, kawan, seperti yang pernah saya bahas di NMAX kemarin. Kemudian bisa jadi dari unit SCU-nya yang mengalami kerusakan juga bisa ya. Dan bisa juga dari unit ini knopnya sendiri ini itu mengalami kerusakan, bisa juga mempengaruhi ya, kawan. Jadi kita lakukan pengecekan lebih detail lagi. Kita akan bongkar dulu ya apa yang menjadi masalah untuk si Vigo ini. Oke, kawan, kita lanjut lagi untuk unit Vigo ini. Bodi sudah saya bongkar, kemudian ini unit SCU nya dan remote saya genggam ini ya. Jadi kita lihat lagi untuk koneksinya, untuk kabel-kabel juga ini semua terpasang ya, kawan. Sudah terpasang sesuai standarnya. Kemudian saya coba ini posisi remote nyala ya. Nah, tandanya saya pencet. Nah, ini terkoneksi ya. Tuh. Kemudian saya tekan untuk knopnya. Perhatikan harusnya ini berkedip warna merah. Ya, nggak berkedip sama sekali. Oke. Nah, untuk mempermudah analisa saya akan mencoba untuk unit SCU dan remote ini menggunakan alat simulator. Lagi-lagi peran dari simulator ya, kawan. Nah, untuk mempermudah apakah unit SCU ini ada masalah atau tidak ya. Jadi nanti setelah saya tes untuk unit SCU dan remote-nya, kemudian saya akan menelusuri dari jalur kabel-kabelnya. Oke ya, kawan. Kita akan coba tes dulu. Oke, setelah kita memastikan keadaan dari SCU ini nanti baik atau tidak, baru nanti selanjutnya akan saya ukur-ukur untuk kabel bodi dan knopnya ya. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung tancap saja ya. Bentar, saya paskan dulu. Nah, seperti ini. Oke, kawan, adaptor sudah saya pasangkan. Kemudian
Untuk remote posisi aktif ya. Nah, aktif ya, ini kedip cepat, ini saya pencet juga. Untuk answer back juga nyala ya, bisa sampean lihat ya, tuh nyala. Artinya untuk koneksi remote dan SCU ini sudah tersinkron gitu. Tetapi bagaimana kalau kita menekan knopnya? Ini simulasi knopnya, saya tekan. Nah, tidak ada perubahan ya kawan. Seharusnya untuk normalnya smart key indikator ini menyala, kemudian solenoid ini akan membuka. Kalau di simulator solenoid menyala, kemudian smart key indikator menyala juga. Nah, dibarengi dengan lampu indikator merah yang ada di remote ini akan berkedip saat kita tekan knob seperti ini. Nah, pada kenyataannya ini tidak terjadi apa-apa. Sudah saya ganti dengan baterai yang baru, juga tidak ada perubahan. Jadi dari sini sudah saya simpulkan ya, berani saya simpulkan bahwa untuk unit SCU ini mengalami masalah. Oke, untuk SCU sendiri ini saya akan coba bongkar, nanti saya akan coba lihat untuk komponen-komponennya, saya akan coba ukur, saya akan coba perbaiki untuk sistem smart key yang ada di SCU ini. Tetapi nanti jika memang SCU ini tidak bisa diperbaiki, otomatis kita harus mengganti SCU baru ya, dan meregistrasikan ulang ke ECU bawaannya gitu. Oke kawan, sebelumnya saya akan cari tahu dulu apa penyebab dari SCU ini mengalami gagal fungsi seperti ini. Apakah di motornya yang mengalami masalah, atau mungkin memang komponennya yang bermasalah, atau memang faktor umur? Karena kita tidak tahu ya komponen itu umurnya seberapa panjang kan, yang namanya komponen kita nggak ada yang tahu. Tapi setidaknya kita harus melakukan pengecekan dari mulai yang paling mudah dulu gitu. Kita harus tahu penyebabnya agar tidak terjadi kerusakan di kemudian hari gitu ya kawan. Oke, saya akan lanjutkan ke motornya lagi. Saya akan cek kabel-kabelnya, kemudian knopnya apakah berfungsi normal. Jika memang berfungsi normal, semuanya normal, berarti memang unit SCU ini gagal fungsi tanpa sebab gitu ya. Saya akan tes dulu untuk memastikan. Oke, saya potong dulu untuk videonya, dan prosesnya seperti apa kita lanjut lagi nanti. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan melakukan pengecekan kabel unitnya ya, dari sistem smart key, terutama di bagian konektor dari knob. Dari pengecekan knob, kemudian kabel bodinya yang menuju knob sampai ke SCU ya. Karena poinnya di situ, karena sebenarnya sudah dipastikan SCU ini yang mengalami masalah ya kawan. Sudah fix di sini, tapi kita harus tahu penyebabnya dulu. Apakah memang penyebabnya dari motornya ini sendiri, atau memang dari SCU-nya ya. Oke, kita cari tahu penyebabnya dulu. Langsung. Nah, untuk sistem knob sendiri, untuk cara kerjanya adalah knob ini menggunakan trigger negatif. Sebentar, saya tunjukkan untuk knob jalurnya yang ini. Oke, di sini. Oke, ini untuk knobnya. Kita mulai dari pengetesan knobnya dulu ya. Bentar. Seperti biasa, alat andalan kita pakai jarum, pakai tester buzzer seperti ini. Kalau nyala berarti tersambung ya. Oke, langsung ke pengetesan.
knopnya, dan ini saya pasangkan di sini, saya tojoskan. Nah, agak susah sebentar. Ini kemudian saya tekan knopnya. Nah, buzzernya bunyi. Berarti untuk knop ini nggak ada masalah. Grafik nggak ada masalah ya. Udah aman. Kemudian kita ukur juga untuk koneksi dari suplainya, karena ini menggunakan negatif. Untuk Yamaha sendiri negatif warna hitam ya, warna hitam, berarti kita ukur yang hitam dulu. Bentar, teruskan ke sini. Oh, ini aja. Ini saya tempelkan di rangka. Ini negatif. Kemudian saya ukur sini. Nah, ini juga nyala. Berarti untuk kabel nggak ada masalah. Untuk negatifnya. Kemudian saya ukur untuk yang ke arah SCU. Kita tancapkan sini sebentar. Ya. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk yang warna hijau. Kemudian kita cari yang di soket SCU-nya. Untuk arah knop warna hijau. Kita cari untuk warna hijau. Ada di sini, kawan. Ini ya. Samping warna merah ini. Ini hijau, ya benar hijau. Oke, saya tancapkan. Ini nomor 2. Kita cek. Nah, ini juga nyala. Ya. Nah, berarti untuk kabel ini juga tidak putus. Oke, jadi dari sini bisa disimpulkan, kawan. Untuk kabel bodi ini tidak ada masalah untuk sistem smart key-nya. Jadi kita bisa simpulkan memang unit SCU ini yang mengalami masalah, kemungkinan tanpa sebab, atau mungkin kemasukan air, atau mungkin ada hal lain. Berarti kita harus coba bongkar dulu untuk unit SCU ini ya. Saya coba pasangkan dulu. Nah, apakah tiba-tiba nanti menyala? Siapa tahu. Oke. Nah, oke. Ini untuk itu tetap nyala, tapi di knop ya tetap nggak nyala, nggak mau diputar. Wes, gitu aja. Yang jelas untuk unit SCU-nya ada masalah, saya akan coba bongkar dulu. Nanti kalau memang nggak bisa diperbaiki ya otomatis kita harus mengganti SCU baru. Oke. Oke kawan, ini SCU ini sudah melalui proses yang cukup menguras tenaga, menguras pikiran. Saya baru saja memperbaiki untuk SCU ini, dan sekarang saya akan coba ya untuk SCU-nya apakah mampu sinkron dengan baik dengan remote ini dan bisa digunakan kembali. Tetap saya pakai bantuan simulator ini, si kecil mungil ini selama ini cukup membantu saya untuk mengerjakan tugas-tugas smart key. Wes, lanjut pokoknya. Oke, langsung tinggal tancap. Wes ya.
ini untuk posisi ya, nyala ini ya, kedip cepat seperti ini. Oke, sekarang saya tekan knob. Nah, terus nyala ya, bisa sampai lihat. Untuk smart key solenoid ini nyala. Coba lagi. Nah, oke ya. Untuk answer back juga nyala, karena memang tidak ada masalah di answer back ya. Hanya saja untuk SCU ini tadinya tidak mau merespon si remote gitu ceritanya. Nih, untuk menunjukkan, saya coba perbesar. Bentar ya, sampai perhatikan untuk LED ini. Saat saya tekan, sebentar, apakah LED-nya menyala? Bentar, saya perbesar lagi. Bentar. Ya, sampai perhatikan, saya tekan knobnya. Nah, ada respon ya untuk remote-nya. Remote-nya respon, kemudian smart key indikatornya nyala, solenoid juga nyala. Nah, coba lagi. Nah, seperti itu. Jadi untuk normalnya itu seperti ini. Ketika kita tekan knob, smart key indikator nyala, kemudian solenoid mampu membuka itu, dan ini ada kedipan di remote-nya ya kan. Tuh sampai perhatikan tuh remote di remote-nya warna merah. Nah, oke, alhamdulillah untuk SCU ini sudah bisa dipakai lagi. Saatnya kita akan coba di motornya. Oke ya, lanjut kita ke motornya. Baik kawan, lanjut lagi dengan Frigo S yang kemarin mengalami trouble knob tidak bisa diputar. Ini SCU nya sudah saya pasang ya, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ini setelah saya servis ya. Ini kebetulan bengkel sudah tutup, saya sempatkan untuk membuat video finishing ya, karena besok mau menangani yang lain. Oke, lanjut kita tes. Ini sudah dipasang. Untuk remote-nya posisi aktif kedip cepat. Nah ya, kedip cepat ini juga sudah nyala tuh, tandanya kan tersinkron. Saya pencet tuh. Yes, oke. Kemudian kita tekan knob. Smart key indikatornya nyala, berarti otomatis ini jelas sudah bisa diputar karena solenoid juga aktif. Cetak ya, coba lagi tuh, cetak, putar. Oke kan. Kemudian kita lihat perbedaannya dari awal kita analisa kemarin dan sekarang finishing. Ini saat kita tekan knob, harusnya si remote ini akan menyala berkedip warna merah. Itu normalnya seperti itu. Kita lihat ya, apakah benar yang saya katakan. Kan tuh ya, lagi perhatikan lagi. Nah, warna merah ya. Setiap ada penekanan knob pasti dia ikut berkedip tuh, karena sinkronasi antara remote dan SCU ini. Oke, coba kita nyalakan. Tekan knob, nyala, solenoid terbuka, kontak on. Yes, starter. Harus pakai switch belakang. Nah, ngele. Nah, nyala ya. Oke, alhamdulillah untuk kasus smart key yang tidak bisa diputar ini selesai tanpa harus mengganti SCU baru. Ini SCU hasil servisan
Alhamdulillah masih bisa dipakai. Oke. Jos pokoknya. Untuk pengisian dengan normal 14,1 volt. Oke kawan. Oke, untuk kasus selesai. Mudah-mudahan di balik ini semua ada manfaat. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.